Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galul Nur Rohim, NIM 2021-53075 dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Arif Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan materi ketiga dalam Sistem Information Management, yaitu judulnya adalah pengantar sistem informasi. Mengapa kita perlu mempelajari sistem informasi? Yang pertama adalah karena pengaruh globalisasi. Kita tahu globalisasi pengaruhnya begitu besar sekali terhadap perkembangan teknologi, perkembangan zaman sekarang ini. Mau tidak mau, kita harus mengikuti arus globalisasi dan kita juga harus mempelajari sistem informasi. Yang kedua, karena perubahan lingkungan bisnis. Kita lihat perubahan lingkungan bisnis, misalnya di situ adalah hotel sampai dengan mall. Selanjutnya ada perkembangan dunia industri. Ini yang paling mencolok, yaitu munculnya e-commerce. Kita tahu memang apalagi di masa pandemi ini, di masa COVID ini, orang-orang malas untuk keluar rumah, takut untuk keluar rumah, juga lebih enak, juga lebih gampang juga. Dia hanya menggunakan e-commerce untuk berbelanja supaya lebih mudah, lebih cepat, diantar pulang. Ya. Bayarnya juga enak. Kualitasnya pun bagus. Daripada dia harus datang ke toko panas-panas, keluar rumah ngabisin bensin dan lain-lain, mending belanja di e-commerce. Nah, inilah perkembangan dunia industri yang salah satu yang paling signifikan, paling dominan, paling bahasa Jawanya ngetoro. E-commerce paling kelihatan. E-commerce. Kita lanjut. Duh, ini kok nggak bisa ya. Nah, selanjutnya ini ada data. Apa itu data? Data adalah fakta apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan sebuah informasi, Jadi data itu merupakan input guna menghasilkan, nanti diproses, lalu outputnya keluarnya informasi. Seperti itu. Data bisa berupa bahan untuk diskusi, pengambilan keputusan, perhitungan, atau pengukuran. Sebagai ukuran ya, perhitungan, pengukuran, bahan dalam sebuah diskusi untuk menentukan suatu masalah pemecahannya, ya kita buka data, kita sumbernya dari data supaya dapat melihat, mengambil keputusan yang benar. Oh, misalnya hari ini penjualan tahun kemarin, penjualan di PT A, di merek di produk Z itu terjual
sekitar 1.000. Nah, bisa saja di tahun depan data itu kan kita gunakan lagi untuk membuat kita produksi berapa. Kemarin itu 1.000 terjual habis, kita produksi 1.000 terjual habis. Lalu di tahun 2020, di tahun berikutnya kita gunakan data itu, oh ternyata di tahun sebelumnya terjual habis, kita produksi 1.000, kita gunakan di tahun ini data itu untuk membuat keputusan. Oh mungkin nanti jumlah produksinya ditambah jadi 2.000, 1.000 saja terjual habis, nanti 2.000 mungkin bisa terjual habis. Nah, itu sebagai contoh data sebagai bahan untuk pengambilan keputusan, untuk perhitungan, dan untuk atau pengukuran. Lalu ada di sini ada informasi. Informasi adalah hasil dari pengolahan data. Misalnya kita punya data nama mahasiswa, data NIM mahasiswa, data nilai mahasiswa, data mata kuliah mahasiswa, data dosennya, data dosen matkulnya. Itu baru data. Kita olah menjadi sebuah informasi. Contohnya bisa jadi KRS, kantor rencana studi, itu sudah menjadi informasi. Informasi itu gampangnya ya kumpulan data-data, dari data nama mahasiswa, data NIM, data dosen, nama mata kuliahnya, itu semua jadi satu menghasilkan informasi yang namanya KRS itu tadi. Lalu sudah bisa jadi KHS karena ada nilainya, jadinya KHS. Itu sebuah informasi. Informasi itu adalah kumpulan dari data. Gampangnya seperti itu. Jadi data itu adalah suatu fakta mentah, data mentah. Di suatu fakta atau data mentah. Gitu. Lalu di suatu perusahaan yang disebut dengan data adalah data awal. Sedangkan informasi adalah hasil dari pengolahan suatu data. Hasil dari pengolahan suatu data. Seperti tadi, ya, ada data matkul, data dosen, ada data mahasiswa, nama mahasiswa, data di atas itu diolah menghasilkan suatu informasi, yaitu jadwal mata kuliah, KRS, atau rencana studi, jadwal mata kuliah, itu sebuah informasi. Gitu. Lanjut. Mengapa? Nah, lanjutnya di sini. Ciri-ciri informasi yang berkualitas menurut MC Leot. Ciri-ciri informasi yang berkualitas. Yang pertama adalah akurat. Informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Akurat, harus ya benar-benar terjadi, harus akurat, ya, tidak dibuat-buat, itu namanya akurat. Informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya, tidak dibuat-buat, akurat. Lalu tepat waktu. Informasi harus tersedia, ada pada saat informasi tersebut diperlukan. Tidak besok atau beberapa jam lagi kita punya data, kita punya informasi bahwa hari ini terjadi gempa bumi di ini, baru kita munculkan 1 tahun lagi, 1 bulan lagi, kan tidak guna informasi tersebut. Jadi informasi harus tepat waktu, informasi harus up to date. Ya. Lalu selanjutnya relevan, informasi yang dibutuhkan harus relevan, harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Harus relevan lah. Lalu ada lengkap, informasi harus diberikan secara lengkap, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti menimbulkan salah persepsi, miskomunikasi, dan salah tafsir dan lain-lain, sehingga membingungkan si penerima informasi itu. Oke.
Jadi tadi ada ciri-ciri informasi yang berkualitas, ada akurat, tidak dibuat-buat, tepat waktu, informasi itu harus up to date, lalu ada relevan, lalu ada lengkap, informasi yang diberikan juga harus lengkap. Tanggalnya, ininya, lengkap lah. Diceritakan yang sebenarnya. Akurat. Tidak dibuat-buat. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke sistem. Sistem. Apa itu sistem? Kumpulan komponen yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan. Sistem itu kumpulan komponen yang saling berhubungan satu sama lain, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan. Kuncinya untuk mencapai satu tujuan, bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Contoh dari sistem itu sendiri adalah orang-orang, ada mesin-mesin, bangunan-bangunan, bagian akuntansi, bagian pemasaran yang semuanya berhubungan satu sama lain. Ya. Ini misal saya punya contoh. Jadi kalau di kampus itu ada dosen, ada mahasiswa. Itu merupakan orang-orangnya, people-nya. Sedangkan mesin-mesinnya itu penunjang perkuliahan, mulai dari kelas dan lain-lain. Fasilitas penunjangnya itu merupakan mesin-mesinnya. Lalu ada bangunan juga sama. Lalu ada bagian akuntansi. Bagian akuntansi ini ya kalau di kampus ya pembayaran di BAU, BAK, BAU ya. BAU. Lalu kalau di bagian pemasaran, berhubungan dengan pemasaran, ya PMB. Ini memang mahasiswa baru, promosi, bagian promosi pemasaran. Jadi semua itu saling berhubungan untuk membuat satu sistem yang namanya sistem universitas. Seperti itu. Kita lanjut. Berbagai macam sistem. Berbagai macam sistem, ada sistem abstrak. Ya abstrak, namanya abstrak ya tidak tampak secara fisik. Misalnya hubungan manusia dengan Tuhan, nah, tidak tampak secara fisik. Hubungan manusia dengan Tuhan, hablum minallah. Secara fisik ada sistem fisik, ada secara fisik, misalnya sistem akuntansi, komputer, produksi, dan lain-lain. Masuk ke dalam jenis macam-macam sistem fisik. Sistem akuntansi masuknya ke sistem fisik. Lalu ada sistem tertutup, sangat rahasia, ya tertutup, tidak boleh dibuka. Sistem yang tidak dapat bertukar materi, ya, tidak boleh bertukar materi, berbagi informasi, tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Misalnya BIN, Badan Intelijen Negara, ini tidak boleh. Sistemnya maksudnya sistem tertutup. Nah, ada sistem terbuka. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dengan lingkungan, dapat bertukar informasi, dapat bertukar materi, dipengaruhi oleh lingkungan, ya, tadi berhubungan dengan lingkungan. Contohnya pada sistem perdagangan, perekonomian, itu semuanya itu adalah contoh dari sistem terbuka. Lanjut. Pengertian sistem informasi manajemen, SIM. Jadi ini intinya. Kita belajar SIM itu untuk apa? Ya kita cari tahu dulu ya pengertian SIM itu. Sekumpulan komponen yang saling bekerja sama, yang digunakan untuk mencatat data, mengolah data,
dan menyajikan informasi untuk para pembuat keputusan agar dapat membuat keputusan dengan baik. Tujuannya ya tujuan dari SIM itu agar dapat membuat keputusan dengan baik. Komponen, sekumpulan komponen yang saling bekerja sama untuk mencatat data, mengolah data yang penting itu. Mencatat data, mengolah data, apa itu SIM? Mencatat data, mengolah data, menyajikan informasi untuk para pembuat keputusan. Tiga itu tadi untuk para pembuat keputusan agar dapat membuat keputusan dengan baik. Ya, tujuannya di sinilah, membuat keputusan dengan baik. Jadi sekumpulan komponen yang saling bekerja sama dikatakan untuk mencatat data, mengolah data, menyajikan informasi untuk pembuat keputusan. Kenapa? Agar dapat membuat keputusan dengan baik. Oke, kita next. Sifat-sifat sistem informasi manajemen. Ini ada sifat-sifatnya. Sifat-sifat sistem informasi manajemen, sifat-sifat dari SIM. Sistem yang terkoordinasi. Sistemnya terkoordinasi. Rencana, terkoordinasi. Lalu memiliki subsistem informasi. Sistem yang terintegrasi secara rasional, jadi terintegrasi. Mengubah data menjadi informasi dengan berbagai macam cara. Meningkatkan produktivitas sesuai dengan gaya dan karakteristik manajer, menggunakan kriteria kualitas yang ada. Sifat-sifat dari sistem informasi manajemen. Sudah terkoordinasi, memiliki subsistem, terintegrasi, mengubah data menjadi informasi dengan berbagai cara, meningkatkan produktivitas sesuai gaya atau karakteristik manajer, kriteria kualitas yang ada. Semoga dapat dipahami ya. Kita lanjut dulu kembali. Manfaat sistem informasi, ada berbagai manfaat ini untuk bagi perusahaan. Dapat mendatangkan kompetitif advantage bagi perusahaan atau organisasi. Kompetitif advantage itu persaingan yang sehat ya. Dapat mendatangkan persaingan yang sehat bagi perusahaan atau organisasi. Manfaatnya. Lalu ada bagi perorangan, individu mampu membuat keputusan sesuai dengan perannya. Misalnya manajemen, gaji karyawan, biaya operasional perusahaan, keputusan manajemen, gaji karyawan, biaya operasi perusahaan. Lalu bagi industri, apabila sistem informasi antar perusahaan dapat saling terhubung, maka industri dapat mengetahui omset perdagangan semua perusahaan. Ya tahu omset di perdagangan di perusahaan ini berapa, tahu. Manfaatnya bagi industri, manfaat sistem informasi bagi industri dapat mengetahui omset perdagangan semua perusahaan. Bagi perorangan tadi dapat membuat keputusan yang sesuai. Lalu bagi perusahaan mendatangkan competitive advantage atau persaingan sehat. Ya, jadi persaingan sehat antar perusahaan itu membangkitkan apa ya? Inovasi, membangkitkan itu kita semakin giat untuk melakukan inovasi, semakin bersaing bagaimana agar perusahaan kita jadi lebih baik daripada pesaing kita gitu. Lanjut. Pengetahuan yang diperlukan oleh manajer ini 5 pengetahuan manajer untuk dapat memanfaatkan sistem informasi. Yang pertama, konsep dasar sistem informasi. Manajer harus tahu konsep dasar sistem informasi. Apa saja sih? Meliputi pengetahuan tentang komponen sistem informasi dan
cara kerjanya di komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi mana ya tadi ada? Jadi komponen sistem informasi itu ada tadi ya, pengguna, hardware, software, jaringan komputer, dan sumber data. Jadi manajer harus tahu itu. Lalu teknologi informasi meliputi berbagai aplikasi yang diperlukan oleh perusahaan untuk mengembangkan sistem informasi. Jadi dia manajer harus paham mengenai teknologi informasi, aplikasi yang diperlukan oleh perusahaan, semuanya untuk absen dan lain-lain, untuk meningkatkan penjualan iklan, kasih penjualan online dan lain-lain mungkin bisa. Kita harus tahu, manajer harus tahu teknologi informasi. Lainnya ada pengembangan sistem informasi meliputi teknik perancangan, pengadaan, dan penerapan sistem informasi di dalam perusahaan. Ada aplikasi bisnis, nah ini tadi. Aplikasi bisnis, berbagai aplikasi yang dapat mempermudah, mempercepat proses bisnis. Misal kita dengan aplikasi, dengan sistem informasi itu proses bisnis yang lama makin cepat. Contoh saja di government sendiri ya, pembuatan EKTP. Pembuatan EKTP ini harus datang ke tempatnya untuk screening, untuk foto, untuk mengisi belangkonya, dan lain-lain. Waktunya lama. Jadinya juga tidak bisa 1 hari, 2 hari, 1 minggu bahkan. Kadang juga diblokir, tidak bisa. Nah, ini kan untuk itu diperlukan aplikasi yang mempermudahnya. Ya mungkin dibuat aplikasi untuk langsung foto dari rumah dan lain-lain, mengisi dari rumah dulu dan lain-lain supaya lebih cepat. Nanti juga tahu, oh ini sudah jadi kita datang nggak bolak-balik. Lebih. Jadi dia mempermudah dan mempercepat proses bisnis. Yang harusnya proses bisnisnya harus ke sana kemari, ke sini kemari, dipangkas dengan aplikasi bisnis itu. Lalu ada tantangan manajemen, misalnya mengenai keamanan sistem. Ya, kita buat sistem lebih aman dari pencurian data, malware, dan lain-lain. Mana ya? Ini tugas. Carilah perusahaan yang tidak dapat beroperasi dengan baik apabila tidak menggunakan sistem informasi dengan baik. Ini langsung sebutkan alasannya mengapa tersebut sangat memerlukan sistem informasi. Ini dilewati saja. Lanjut ke ini contoh perusahaan. Ini contoh. Ada PT Indofood. PT Indofood. Mana tadi ya? Nah, PT Indofood ini manajemen gaji karyawan, biaya operasi perusahaan. Tuh, untuk manajemen, untuk penggajian karyawan, fungsi dari sistem informasi itu untuk di PT Indofood untuk manajemen keuangannya ya, menggaji karyawan, menghitung gaji. Hitung kalau lembur ini dapat segini, nanti kan menghitung sistem otomatis kan bisa mengaruhi sistem informasi lebih mudah ya dibandingkan ngitung sendiri. Lalu biaya operasi perusahaannya, lalu PT Garuda Indonesia dengan sistem informasi dapat pilot, memilih pilot atau kopilotnya, jadwal penerbangannya, bagian IT-nya, lalu PT Pura untuk produksi, mesin, dan keuangan.
Itu sih. Sampai di sini. Sekian. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila penjelasan kurang lengkap atau ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.